Alhamdulillah ala jami'i ni'am az-zahir wal batin as-sadiqat wa dahiqat ad-dunya Ilahi anta maksudi wa ridhaka wa tuli a'tini muhabbataka wa ma'rifati Allah hadiri, Allah nadiri, Allah syahidin alayya Allahumma a'i, Allahumma a'ini wa huwa bi kulli syai'in muhim Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Wa qala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Rabbul Izzah Rabbul Arbab wa Mu'tiqadir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Alhamdulillah kita pada hari ini masih diberikan Allah begitu banyak macam limpahan nikmat-nikmat hingga kita dapat hadir bermuwajahah bertatap muka secara langsung tanpa ada satu kurang apapun di tempat yang insya Allah mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka pesantren Ramadan SMAN 50 pada hari kedua ini. Adapun nikmat Allah yang begitu berlimpah yang Allah berikan kepada kita di antara nikmat-nikmatnya. Kenapa saya bilang nikmat-nikmatnya? Karena wa ma bikum min nikmatin fa minallah, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus kita yakin sebagai orang yang beriman semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang tadi itu wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua yang ada pada diri kita semua nikmat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memampukan kita untuk bisa melihat. Allah memberikan kemampuan kita untuk bisa berbicara. Ada orang yang tidak bisa berbicara? Ada nggak? Ada nggak orang yang nggak bisa ngomong? Ada orang yang nggak bisa mendengar? Makanya saya bilang nikmat kita ini insya Allah sempurna tanpa satu kurang apapun. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur hukumnya wajib atau tidak? Bersyukur hukumnya wajib atau tidak? Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Hadir majelis taklim, mengikuti pesantren Ramadan, dengar kajian-kajian sholat duha berjamaah, tadi baca maulid salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi khatmil Quran tadi ya yang saya ajarkan dari kelas 10, 4, 5, 6, 7, kelas 11, 1 sampai 11, 7 itu kita sudah khatmil Quran ya, mas satu orang satu juz di Krohis juga itu satu orang satu hari satu juz. Mudah-mudahan. Kenapa kita harus berlomba-lomba di bulan Ramadan itu meningkatkan ibadah kita, wabil khusus baca Quran kita. Assalamualaikum. Kumis dan bercukur kumis lo. Beri. Ya dan bercukur kumis lo. Kenapa demikian? Kenapa harus meningkatkan bulan Ramadan ini baca Quran yang banyak? Ada yang khatam Quran 3 kali, ada yang khatam Quran 1 kali. Ya, ada yang khatam Quran 4 kali. Tadi jelas syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an
adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Di bulan Ramadan ini ketika kita ibadah sunnah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap wajib pahalanya. Itu luar biasa. Ya, bahkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh hari mempersiapkan datangnya hadirnya bulan Ramadan. Itu Nabi loh. Nabi itu maksum, tidak memiliki dosa, nggak kayak kita manusia. Kita di saban hari kerjaannya dosa, kerjaannya maksiat, kerjaannya berbuat zalim, apalagi yang laki-laki. Di pagi, mokel kemarin, tapi hari tengah puasa, puasa kan? Benar, urusannya Allah loh. Itu kok makin maju perutnya. Ya, hati-hati karena sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad bagaimana menunggu bulan Ramadan? Apa katanya? Allahumma barik, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, berarti saya, kata Nabi, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan umur saya pada bulan Ramadan. Itu harapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Makanya hati-hati anak sekalian, ya, manfaatkan betul sebaik mungkin bulan Ramadan, jangan disia-siain, jangan dianggap sepele. Ada kisah, dengerin, ini dengerin yang laki-laki yang suka macam-macam. Satu ketika ada orang yang disiksa, dicambuk oleh malaikat. Padahal belum neraka belum. Ya, dicambuk, disiksa oleh malaikat. Berarti ini teguran buat kita. Kemudian Rasulullah SAW tatkala datang menghampiri orang tersebut. Ya, kata orang yang disini, syafi'ni ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah. Kata orang tersebut yang bisa, ya Allah hai Nabi, berikan syafaatmu kepadaku, berikan syafaatmu kepadaku. 3 kali. Karena Nabi hamba Allah, kekasih Allah, Rasul yang ulas kasih, yang sayang benar kepada umatnya. Kemudian Rasulullah akan mengangkat tangannya seraya berdoa memohon kepada Allah untuk segera diampunkan. Pas mau mengangkat tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, sabar. Semua puasa benar, semua sahur iya, ya, semua tarawih iya. Cuman ini effort kita buat Allah bagaimana nih? Usaha ikhtiar kita buat Nabi Muhammad, sama-sama. Saya dari tadi ngisi mutar kamu, dari tadi duduk cici baik.
Nanti ada waktunya tidur, kamu besok tanggal 21 tidur nggak bangun-bangun terserah. Ya mati gitu, terserah. Nah ini kan kita tinggal beberapa hari lagi, 2 hari lagi selesai. Coba usahain dulu, dengerin dulu. Sampai mana tadi itu? Siapa mana? Rasulullah akan mengangkat tangannya. Kemudian Rasulullah didatangi malaikat, wahai Rasulullah, ya Rasul, inna khasmahu Ramadan. Duhai Rasulullah, yang memberatkan dia di hadapan Allah, musuh yang memberatkan dia di hadapan Allah, saksi dia di hadapan Allah adalah Ramadan. Dia tidak hanya tidak berpuasa, tapi dia mengotori Ramadan. Dia bermaksiat di bulan Ramadan. Ini belum di neraka belum. Ya bahkan sudah dicampur. Apa kata malaikat, ya Rasulullah, yang memberatkan orang ini adalah Ramadan. Saksi dia di hadapan Allah adalah Ramadan. Musuh dia adalah Ramadan. Rasulullah tadi begini nyengat, tangannya begini, kemudian dibalikkan tangannya oleh Rasulullah. Ana baru mimman khasmahu Ramadan. Ana baru mimman khasmahu Ramadan, kata Rasulullah. Ketika dijawab oleh malaikat tersebut, ya, bahwa musuhnya adalah Ramadan yang memberatkan, saksi yang memberatkan di hadapan Allah adalah Ramadan. Rasulullah membalikkan tangannya, inna anna baru mimman khasmu Ramadan. Apa kata malaikat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Hati-hati, ya, nggak boleh sembarangan. Memang di sini hamparan rahmat Allah berikan, pintu ampunan Allah buka selebar-lebarnya, pintu syafaat Nabi Allah buka selebar-lebarnya. Hati-hati, ya. Tapi ketika kita berbuat maksiat, kalau ketika kita mengotori bulan Ramadan, jangan berharap ampunan dari Allah, jangan berharap syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faiz, mata merah. Habis tahan murokan kan dari malam. Ya, coba usahain waktunya sholat anak sekalian. Ya, waktunya puasa sholat duha. Jangan kerjaannya disuruh. Ya, waktunya tadarus. Jangan buang-buang waktu. Makanya ada Syekh dibakar Bapak Syekh Bapak Habib bin Salim, kata beliau, orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, kata beliau, maka orang itu tidak akan sukses. Orang yang sukses itu orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Waktunya ibadah, waktunya belajar, waktunya main. Jangan main game terus. Ya, disuruh tadarus udah ada tuh. Makanya yang kenapa kami mengulang orang juz 30, agar kamu paling tidak hafal Quran Takasur sampai Anas, paling tidak itu. Tapi ada loh. Ini saya langsung menambahkan sendiri. Tapi ada yang alhamdulillah masih kebingungan. Ini kan satu malapetaka musibah buat kamu. Ya, baca alhamdulillah doang. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma wa la ana
na'budu ma'abatu wala antum. Bisa pergi gak bisa pulang terus gitu. Wala antum a'biduna ma'abud wala ana a'bidu ma'abatu wala terus aja begitu. Siapa itu orang itu? Lakum dinukum waliya watini waturi sini wahada laqad khalaqnal insana fi summa radadnahu asfala illa alladziina amanu wa tawassaw bil sabri. Ada yang begitu ya anak sekalian. Ini kita bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa di bulan Ramadan hukumnya apa sih? Puasa di bulan Ramadan hukumnya apa? Wajib, bagian daripada rukun Islam atau rukun iman? Rukun Islam yang keberapa? Islam yang keberapa? Wajar atau tidak Allah marah apabila orang hamba yang tidak berpuasa? Wajar atau tidak? Puasa dosanya besar atau tidak? Kira-kira Islamnya itu sempurna atau tidak? Apabila orang tidak mau berpuasa, kecuali uzur, ada uzur, atau uzur itu halangan. Ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu halangan yang memang ada ketentuannya dari syariat Islam. Kalau perempuan ada haid, apalagi ada urusan sakit, ya sofa orang yang musafir, jalan Allah lagi jalan lagi pergi, ya satu kampung yang lain untuk misalkan dia haji kah, ya silaturahim kah, dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dalam bahasa fikih dirukhsah, diberikan keringanan. Boleh tuh. Ya. Kenapa puasa? Harus bisa. Nah, enggak bisa. Kenapa puasa? Lupa sahur. Adik, kemarin itu saya di WhatsApp sama kurang ada 2 orang. Ustaz, ada anak kelas 11 yang agak puasa, mokel. Nggak ada lagi satu orang. Ya, rugi kita sekali dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kepada tanah fikih dulu. Baik, puasa dengan sholat. Itu ya. Ada syarat sholat, ada rukun sholat, anak sekalian. Ya, apapun sholatnya, udhulul waqt, masuk waktu dulu. Mau itu sholat duha kah, mau itu sholat tahajud kah, mau itu sholat zuhur kah, mau itu sholat witir kah, ya, mau itu sholat taubat kah. Jangan kamu sholat duha bukan pada waktunya, maka itu tidak masuk ke dalam syarat sholat. Kira-kira sholat zuhur, Assalamualaikum. Sholat zuhur bisa jam 12 kurang 15. Sedangkan sampai belum bisa. Sedangkan azannya itu jam 12.00 bisa? Nggak bisa. Sholat duha bisa nggak? Sholat duha waktunya sekarang jam 6.20. Belum. Jam 6.20 kemudian kita sholat jam 6.00 bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Semenit aja. Saya ulang lagi ya, semenit aja belum masuk waktu, maka belum sholat. Belum boleh sholat. Maghrib juga sama tuh, maghrib tuh. Ya. Maghrib jam 6 berapa sekarang? Jam 6.08 ya. 18.08. Tiba-tiba lupa jam 6.05. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka. Yang dosa siapa? Oh. Ya. Sekarang udah canggih, handphone sudah ada. Kita bisa lihat. Kalau di grup kami itu ada setiap guru agama itu ada satu guru yang tiap hari ngumpulin share waktu sholat.
Kan suka ada ini sholat duha jam sekian, sholat isyraq jam sekian, sholat subuh jam sekian, sholat zuhur jam sekian, sholat maghrib jam sekian, sholat isya jam sekian. Gak boleh. Jadi kudu masuk waktu. Yang kedua beragama Islam. Yang ketiga balik. Tahu balik? Kalau laki-laki sudah keluar apa? Keluar keluar tiap hari. Siapa? Tiap hari. Ya, sudah bisa membedakan anak sekarang berarti sekarang ini luar biasa berbeda. Sadul berbeda dengan orang dulu. Mungkin dari apa? Mungkin dari makanannya, dari pergaulannya, dari cara bicara berbeda. Saya tahun 2011 sampai 2014 ngajar SD dengan sekalian. Kelas 3 SD sudah haid. Terjadi. Kalau yang dulu mungkin SMP kelas 3, SMP kelas 1, sekarang kelas 3 SD sudah haid. Wallahu a'lam, mungkin cara makannya, bergaulnya. Kalau dulu kan makannya tempe, kalau sekarang burger, itu mempengaruhi hormon. Ya, ini maka hati-hati dengan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau laki-laki sudah mimpi basah dalam tanda kutip. Kalau perempuan sudah haid. Laki-laki udah bisa bedain mana yang demplon, yang mondok, yang bahenol, yang seksi, mana bisa bedain yang jelek, yang cakep. Lutin yang tua-tua dulu. Nah, wah, mondok aja kalau mondok Sadul, semok. Kalau perempuan bisa bedain, Pak Ustaz, saya belum haid, tapi saya udah bisa bedain laki-laki yang ganteng yang mana. Itu sudah masuk ke dalam kategori dia sudah balik. Maka sudah wajib tuh sholat. Dalam ulama fikih bilang ini, sudah wajib sholat. Ya, jadi manfaatin sholat. Awal yuhasabu bihil abdul yawmal qiyamah min amalihi sholat. Yang pertama kali ditanyakan, dihitung di hari kiamat adalah sholat. Sekalipun masih belajar, masih belum benar sholat. Sekalipun kita masih melakukan maksiat, sholat. Sekalipun kita masih belum sempurna sholat. Kenapa? Sholat nanti akan benerin kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, sholat sebagai fondasi kita yang membenarkan kita, yang meluruskan kita, yang kembalikan kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sekali-sekali kamu malas dengan sholat, jangan pernah sekali-sekali bosan dengan sholat, jangan pernah sekali-sekali kamu ogah dengan sholat, jangan. Pada dasarnya bukan kita yang gak mau sholat, pada dasarnya bukan kita yang ogah sholat, tapi Allah yang gak mau ketemu dengan kita. La tahriku jasadu illa bi'idillah, la tahriku ruh illa bi'idillah. Ini maju. Apa kata Nabi? Tidak ada jasad kecuali izin ruh, tidak ada ruh kecuali izin Allah. Yang menggerakkan adalah semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak sholat, berarti Allah yang gak mau ketemu dengan kita. Kalau kita tidak mau baca Quran, berarti Allah tidak mau berkomunikasi dengan kita. Rugi gak? Saya
Imam Hasan Al-Basri bilang, tafaqatal salawat fi salasa, sadilah kebahagiaan, kenikmatan, ketentraman dalam 3 hal, fil sholati wal qiraati wal dzikri, di dalam sholat, di dalam baca Quran, di dalam kita zikir kepada Allah Subhanahu taala. Fa in wajada dzalika, kalau kamu mendapatkan itu, fa'am bin wa usyri. Kalau kamu lagi sholat dapat bahagia, ketenangan, ketentraman, kepuasan hati. Ketika kamu zikir dapat ketentraman, ketenangan, kepuasan hati. Ketika dalam bacaan Quran, kok kamu berhenti ya? Kok nikmat ya? Fa'inu jadi dzalika. Kalau kamu mendapatkan kebahagiaan dalam hal itu, ketenangan dalam hal itu, faham din wajib, maka teruskanlah berbahagia. Itu kan saya sering bilang. Wa illa, kalau kamu belum mendapatkan itu semua, ketahuilah pintu-pintu kebaikan Allah tutup. Pintu kebaikan Allah tutup. Jadi kalau kamu sholat kok malah makin susah. Kalau kamu sholat kok kayaknya nggak ada perubahannya. Kok tidak ada kenikmatannya? Kok nggak ada ketentraman di dalam hati ya? Bukan hadis Qurannya yang salah, tapi pintu-pintu kebaikan Allah tutup. Tapi nggak sampai itu. Fa'alij fathahu, maka kamu berusaha untuk membukanya. Nah mungkin kalau ukuran orang-orang soleh, orang-orang soleh begitu karena sekalian. Ada orang yang baca Qurannya itu luar biasa. Kalau kita kan nggak betah. Udah masuk 15 menit rasa kerusuk. Orang yang lagi baca tadarus, ada yang sono, ada yang sini, ada yang tiduran. Berarti orang tersebut belum diberikan kenikmatan oleh Allah dalam hal beribadah. Ya. Dalam hal beribadah. Ya. Apa yang salah? Karena kitanya banyak dosa, pintu-pintu kebaikan Allah masih Allah tutup. Fa'ali fathahu, maka berusaha untuk membukanya. Bagaimana caranya untuk membukanya? Terus berusaha istiqomah, baca Quran terus terbiasa, karena terbiasa. Makanya kelas yang saya ajari masih ada absen sholat. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih Ustaz dipaksa? Kenapa mesti absen sholat? Kan karena Allah Ta'ala gaya, kan karena Allah yang bener aja. Nah yang tidur gantian mas saya, ini gantian ya. Kamu cuma sehari, besok kamu kelas 10 gantian. Ya, manfaatkan waktunya nih, dekat buat Allah, niatin tadi udah gantian. Nawaitun a'tika wa ilallah hadan majlis sunnatillahi ta'ala wala hawla wala quwwata. Kita udah lihat. Itu ada didatang sama Allah. Ya. Berapa kali saya sampaikan di kelas-kelas idza marartum bi riyadil jannah, tempat yang paling indah di dunia apa? Tempat yang paling indah di dunia apa kata Nabi? Majelis ilmu, majelis tahlil, majelis zikir. Gak ada tempat yang paling indah selain majelis zikir. Kata Nabi itu. Kok kenapa ya anak sekarang susah hadir majelis tahlil, susah hadir majelis ilmu? Karena udah kebanyakan dosa. Yang dilihat hanya banyakkan maksiatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Yang keras. Semuanya.
Duhur depan pulang. Alhamdulillah. Coba tahu. Sampai mana tadi? Saya mana? Ya. Udah boleh tanya deh. Kasus itu. Siapa yang mau pulang? Ada sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka manfaatin betul kalau sampai bulan Ramadan. Kalau sampai bulan Ramadan ini tidak bisa mengubah muka yang lebih baik, lantas apa lagi yang bisa mengarah merubah ke arah yang lebih baik? Ya, ini bulan Ramadan julukannya Syahrul Mubarak, bulan keberkahan, Syahrul Quran, bulan Quran, Syahrul apa lagi itu? Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Kenapa disebut bulan pendidikan? Di sini kita ditempa, ya, siangnya kita tidak makan, tidak minum, haus, dahaga yang kita rasain. Malamnya kita qiyamul lail, suruh baca Quran, suruh tarawih. Ini bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Dididik kita oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk menjadi manusia yang memang nanti manfaatnya besar di hadapan Allah, yang memiliki manusia yang mulia. Orang yang dekat dengan Quran, insya Allah kita mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Pak Ustaz, saya baca Qurannya masih terbata-bata. Gak usah khatam, gak apa-apa anak sekalian. Yang penting istiqomah. Baca 5 ayat tiap hari begitu. Baca tiap hari. Hamul amal yang Allah, ibadah yang paling dicintai Allah, ibadah yang sedikit cuma diulang-ulang. Anak-anak sekalian, sholat duha sepele, ya, sholat duha sepele 2 rakaat. Tapi kalau kita ulang, kalau kita istiqomah terus-menerus berkesinambungan sampai hari akhir hayat kita, insya Allah jadi syafaat buat diri kita. Ais, taruh aja nih, biarin taruh aja nih. Jangan sampai ditinggali. Kita istighfar sama Allah, astagfirullahaladzim, banyak-banyak istighfar. Kenapa? Kata Imam Ghazali, saya di akhir zaman, anau fi akhir amalu. Nanti satu saat, satu zaman, bahwasanya amalan yang paling bagus adalah tidur. Nih kita sudah masuk. Karena sekarang kita melek aja sudah banyak dos. Benar nggak? Benar nggak? Maka deketin ulama, deketin orang-orang soleh, deketin orang mulia, deketin hadir majelis-majelis taklim. Jangan kerjanya nongkrong mulu, jangan kerjanya minum-minum mulu. Anak sekarang kalau nongkrong, kalau nggak minum nggak asik banget. Ya, tinggalin untuk merokok, ngepet, ngepot, pas rumah, apa yang kita serah itu. Ya, nggak ada manfaatnya. Merokok nggak ada manfaatnya. Ngepet nggak ada manfaatnya. Ngepot nggak ada manfaatnya. Pas bunga nggak ada manfaatnya. Gaya-gaya baterai diisep-isep. Ya, paham? Bisa dimengerti? Nah sekalian, insya Allah nanti yang sesi kedua ada kajian tasawuf. Demikian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya dulu kan di sini, tersinggung kali mungkin.
Sebutkan 3 syarat sholat yang tadi disebutkan. 3. Nah, katanya pertanyaannya sebutkan 3 syarat sholat. Oke, terima kasih ya sudah menjawab. Selanjutnya, mungkin ada bisa kasih kesimpulan dulu kan terkait materi yang diberikan oleh Ustadz Yusuf. Apa kita pikir random kali ya, random. Aku mau kan kita mau 1 cewek 1 cowok kali ya. Kan biasanya nggak begitu ini 1 cewek 1 cowok. Yuk, boleh 1 orang. Kalau misalnya belum ada juga, nanti pulangnya jam 1. Susah memilih kan di SD. Yang semuanya Sabira sebelah sini maju. Bila maju. ayo, angkat tuh. Gimana? Terus kalau ini, maju. Halo, Ustaz. Ayo membantu berikan kesimpulan dari kajiannya Pak Ustadz. Intinya kalau sholat harus balik dulu. Kalau puasa ya enggak, masalahnya di akhirat nanti mulutnya dirobek. Itu aja. Bantu dengan mau kanan apa kiri? Terus
langsung coba anak sekalian, tadi sudah saya bilangin ini kajian tadi terakhir. Ulangi lagi terakhir. Hitungan ketiga tidak ada suaranya. 1, 2, 3 nih. Ulangi lagi tidak ada suaranya. Yang terlihat itu nanti perjanjian untuk menyimpulkan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Julian Maulana Habibie. Baik, lagi perempuan saja. Tidak ada yang tidak menyimak, tidak ada yang tidur, tidak ada yang menundukkan kepalanya. Ustaz, sekedar informasi ini untuk hari ini kelas 11.1 sampai 11.7. Besok kelas 10.1 sampai 10.7. Sepakat ya? Hitungan ketiga sudah kita mulai. 1, 2, 3. Padanya oleh dari Tafatul Masyhur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama kita muliakan kepala sekolah SLAN 50 beserta seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, para staf karyawan, bil khusus guru agama kita yang senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoi Allah, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Yusuf SPDI dan juga Ustazah siapa ya namanya? Ustazah Susi Sebalikini. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, umur yang sehat walafiat, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan kepada seluruh siswa dan siswi kelas 11 1 sampai 11 7 yang ada di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan ilmu yang didapat selama sangat walaupun pesantrennya hilang cuman berapa jam? 5 jam ada. Sampai jam berapa sih? Berarti 5 jam. Orang-orang ngantret 5 tahun beli banyak. Alhamdulillah anak-anakku dengan izin Allah kita sekarang sudah sampai di puasa yang ke-30. Alhamdulillah. 39. Hah? Masuk ke barat. Puasa berapa? Udah 17. Jangan pakai doang bersih. Tadi pagi udah mandi.
Biasanya kalau imam mau sholat waktu teruskan dan merapatkan sopnya. Apa sop? Sop itu barisan. Barisan. Biar apa lurus. Hatinya ngemecak-mecok. Tasawuf dari asal kata tasawwufah yang tasawwufu tasawwufan. Tasawuf dari kata masdar. Ya, itu sedikit pengertian tentang tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari pensucian hati agar kita ini bisa beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima. Jangan cuma sahnya doang, tapi kalau mau diterima. Anak-anak Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian pengen selamat kan? Nah, kita semua kan pengen selamat, sama saya juga. Ya. Kita semua pengen selamat dunia, selamat di akhirat. Betul Pak? Caranya gimana? Biar selamat. Apa yang harus kita pelajari? Sekarang kan kalian banyak materi pembelajaran. Ya. Ada ekonomi, ada matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PAI. Ya. Banyak kan? Banyak. Saking banyaknya saya guru PAI kadang ininya suka hilang. Jadi beda. Kalau kita mau selamat, yang kita pelajari ilmu tentang mengenal Allah. Orang yang selamat adalah orang yang bisa mengenal Allah. Itu orang yang selamat, orang yang bahagia. Gak kenal duit itu gak masalah. Gak ditanya mau makan diri. Gak
Jangan ngerasa umur kita masih panjang. Jangan ngerasa yang mati mah tetangga saya doang, orang tua saya doang, aki-aki doang, nenek-nenek saya mah belum masih panjang. Jangan. Namanya umur kita kagak tahu. Ya? Betul nggak? Bisa jadi saya duluan, kamu belakangan, atau sebaliknya. Kalau kita udah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tahu bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Bagaimana tata cara ibadah kepada Allah? Nanti katanya ada pelajaran fikih, ada fikih. Nah, fikih tadi belajar bagaimana kita ibadah yang benar kepada Allah. Kalau kita udah kenal sama Allah, kita belajar fikih. Nanti kalau mengenal Allah namanya ilmu tauhid. Kalau kita mau mengenal Allah belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid masih ingat nggak? Kalau udah kenal sama Allah, lalu kita belajar bagaimana tata cara ibadah yang benar tadi ilmu fikih. Nah, sekarang kita mau belajar ilmu tasawuf. Tadi kalau kenal Allah tauhid, cara kenal Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, apa sifat Allah wujud, tidak mampu Allah wajib ada, mustahil Allah ada, mana buktinya Allah ada. Ini loh ciptaan Allah, nggak mungkin ada ciptaan, nggak ada yang menciptakan, nggak mungkin ada HP, nggak ada yang membuat HP, pasti ada yang membuatnya. Itu ilmu tauhid. Lalu dilanjutkan dengan ilmu fikih, agar kita ini bisa beribadah. Kalau udah kenal kepada Allah, lalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, dengan tuntunan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita beribadah kepada Allah sesuai ilmu fikih yang diajarkan oleh guru-guru kita, bagaimana caranya agar ibadah kita diterima? Belajar ilmu fikih biar ibadah kita sah, maka itu doa. Tapi sah belum tentu diterima. Sholatnya benar, bacaannya benar, wudunya benar, syaratnya benar, rukunnya terpenuhi, sah. Tapi hatinya ibadahnya nggak ikhlas, pengen dipuji sama manusia, cuma sekedar sah mengumpulkan kewajiban, tapi pahala tidak didapatkan. Alhamdulillah, subhanallah,
yang dibasuh. Mulut, hidung, wajah, telapak tangan sampai siku, terus kepala, telinga, terus kaki. Itu yang dibasuh. Itu hanya secara zahir kita bersuci, tapi hati belum tentu benar, belum tentu suci. Bisa aja badannya sujud, tapi hatinya mendengak. Tahu, dengar, hatinya sombong. Badan orang sujud, hatinya kemana-mana. Berarti sholatnya belum benar, nggak sesuai dengan kenyataan. Badannya ruku, tapi hatinya kagak ruku. Mulutnya baca bismillah, tapi hatinya kagak bismillah. Mulutnya baca Fatihah, tapi hatinya kagak baca Fatihah. Nggak tahu tuh hati pikirannya kemana-mana. Nah, sekarang kita lagi belajar bagaimana zahir dan batin sesuai. Itu ilmu tasawuf. Kalau orang sakit badannya pegel itu langsung nyari tukang pijit. Kalau kamu pusing langsung beli Motrin atau Panadol. Kalau batuk langsung beli kopi. Kalau haus langsung minum es campur. Kalau lapar langsung ambil lontong, kotakin, terus bakar, siram sama sambal kacang. Tuh, makan dah. Atau nasi, terus sayur asam, minum dulu. Kalau yang kayak gitu kan cepet. Kalau lapar langsung makan, kalau sakit badan langsung berobat. Toh coba kalau hatinya sakit, kadang punya penyakit hati, sombong, ujub, takabur, riya, hasud, dengki, nggak merasa jiwanya lagi sakit, sok-sok lagi normal. Padahal nggak sombong, tapi ngerasa kagak sombong. Melihat orang iri bawaannya, nggak bisa melihat orang lain senang. Kalau melihat orang lain senang, bawaannya mana pun. Amal ibadahnya pengen dilihat mulu, namanya riya. Ujub bangga dengan amal ibadahnya sendiri, berujub. Punya sikap takabur atau sombong hatinya. Kalau punya hati lihat, hati-hati sama hati. Kalau karena hati mudah sakit hati. Karena di dalam hati kita banyak penyakit. Kalau ketika meninggal dunia di dalam hati kita masih ada sifat sombong, masih ada dendam, riya, dengki, hasud, maka semua amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di sini ada yang di sekolah ada pohon yang berbuah, apa mangga yang ada pohon apa? Mangga. Ya mangga atau mangga kan? Kalau di sekolah kita ada pohon mangga, buahnya setiap kita kelek itu mangga banyak uletnya.
ibadahnya nggak ikhlas, percuma ibadahnya banyak ulet-ulet, nggak diterima sama Allah. Inna Allah hanya yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah dan Allah hanya menerima yang indah-indah, yang bagus-bagus. Yang kotor-kotor, yang busuk-busuk kagak diterima, nggak diterima. Kata Nabi, semua manusia celaka. Anas kulluhum halaka, semua manusia celaka. Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Kecuali orang berilmu. Kecuali orang yang menuntut ilmu ngaji. Yang ngaji banyak sedikit. Saya nanya sekarang dia. Ini aula apa ruang apa ini? Aula. Di aula ada lagi pesantren kan. Yang ngaji itu kita lihat yang banyak apa dikit? Hah? Yang ngaji banyak apa dikit? Dikit gitu banyak. Kelihatannya doang banyak, tapi yang niat ngaji dikit. Buktinya apa? Itu banyak yang bercanda. Di macam-macam pesantren terus bercanda. Gimana pada kecil? Saya kira serius itu kan ya, dengerin, katanya bercanda. Berarti banyak yang niatnya salah. Badannya doang kalian di sini, ngikutin sanat, fisiknya doang, hatinya bohong. Aku lagi gimana? Kan kita lagi belajar tasawuf. Jangan bohong sama Allah, Allah masih dibohongin. Kita lagi belajar benar, walaupun kita bukan orang benar. Sekarang saya ngajak biar kita ini menjadi orang yang benar. Siapa orang yang benar? Lisan, perbuatan, hati, semuanya sama. Kalau badan kita lagi sanat, hati juga lagi pesantren kiri. Kalau masih bercanda mah dikit kerja lagi, cuma 3 kali doang banyak. Yang niatnya cuma 2, 3, 5 orang. Tahu yang lain. Jadi harus niat, ngaji harus niat. Bagaimana niatnya? Harus bisa niatin biar bisa ngamalin ilmu. Awas, jangan niat biar pintar. Jangan, udah niatnya biar bisa ngamalin ilmu. Kalau biar pintar nanti pintar ngomong doang, kira amal mah kagak, prakteknya kagak, ngomong doang. Kayak tukang obat ngomong mulu. Jangan kebanyakan ngomong, banyak apa namanya, jangan banyak bicara, tapi banyak amal ibadah. Karena kita kebanyakan bicaranya sia-sia lagi. Kebanyakan bicara sia-sia. Ada. Sebelum kita lebih jauh lagi belajar tasawuf, maka di dalam tasawuf juga ada yang namanya belajar ada ketika belajar atau misalnya kaki dalam bocoran depan guru, ada di masjid kaki nggak boleh bocoran berbulan, ada belajar ketika guru lagi menyampaikan materinya mereka tidak berbicara, mereka tidak berbicara. Kalau yang udah dibilangin berkali-kali apa ustadznya, Ustadz Yusuf, tapi masih tetap bercanda, saya yakin kebanyakan makan kata-kata. Atau kebanyakan manusia, atau kebanyakan manusia, sehingga nasihat yang disampaikan kagak masuk-masuk. Atau dia orang yang sombong. Kalau orang sombong kan kata-kata, kalau belajar ilmu ngaji bertahun-tahun nggak bakal bisa mendapatkan ilmu. Kalau orang sombong kayak gelas terbalik.
airnya. Masuk nggak? Nggak. Walaupun hanya setetes, ilmu nggak bakal masuk kepada orang yang sombong. Ilmu malah masuk sebelahnya. Jika di sebelahnya terbuka gelasnya, tapi apa? Hatinya terbuka sehingga mendapatkan ilmu. Nah, di antara kalian ada murid-murid yang hatinya masih terbuka. Mungkin masih banyak sombongnya, mungkin kebanyakan maksiat, kebanyakan ninggalin sholat, kebanyakan melawan orang tua, mungkin kebanyakan nonton yang kagak-kagak, matanya dijaga, mungkin mulutnya, lisannya kebanyakan ngomong jorok, apa aja disebutin, sehingga hatinya yang begitu. Makanya jangan kaget. Siapa nggak kaget kalau dengan anak yang begitu, itu udah biasa. Udah biasa dari dulu sampai sekarang yang model begitu udah banyak. Udah banyak yang model begitu. Kemudian anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam tasawuf itu kita mempelajari tentang pergerakan hati. Bagaimana kita ini bisa beramal semata-mata karena Allah. Apa itu amal? Amal itu al-amal wa harakatul jismi. Amal itu adalah pergerakan anggota badan yang mana bisa menghasilkan pahala, bisa menghasilkan siksa. Jadi perbuatan kita ini selama hidup bisa menghasilkan pahala kalau perbuatan kita taat. Tapi sebaliknya perbuatan kita bisa mendapatkan menghasilkan siksa kalau perbuatan kita adalah bermaksiat. Lalu seperti apa amal yang taat? Ada 3 amalan. Amalan ketaatan yang pertama, amal taat itu adalah amal syariat. Amal taat adalah amal syariat. Yang kedua, wa amal thariqah, yang kedua adalah amal thariqah. Ada syariat, ada thariqah. Yang ketiga adalah amal hakikat, ada amal hakikat. Yang pertama syariat, yang kedua thariqah, yang ketiga hakikat. Apa itu amal syariat? Amal syariat itu lil islahil jawari, untuk memperbaiki anggota tubuh kita. Itu amal syariat. Bagaimana tata cara mendapatkan amal syariat, ketaatan amal syariat? Yang pertama, kudu tobat. Nah, yang banyak dosa, coba angkat tangan. Yang nggak pernah berbuat dosa, angkat tangan. Coba, semua tahu. Yang suci dari dosa, angkat tangan. Berdiri. Yang dari kecil sampai sekarang nggak pernah berbuat dosa, berdiri. Mungkin dia bisa saya pernah berbuat dosa. Nah, kamu pernah? Pernah apa sering? Sering kali. Berarti
menyempurnakan amal syariat kita. Yang pertama, jangan lupa bertobat, segera bertobat. Gak ada kata terlambat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucap astagfirullah, tolong hati juga ngerasain menyesal atas dosa yang pernah kita lakukan. Ketika lisan istighfar, hati juga harus istighfar. Kita lagi mengucap astagfirullah. Coba kita ulangi sama-sama. Hati juga harus ngerasain minta ampun kepada Allah. Hati juga cuma lisan nggak cukup, tapi hati juga. Astagfirullah. Ketika bulan suci Ramadan hati kita masih kotor. Harusnya bulan suci Ramadan ini menjadi madrasah kita semua agar mensucikan hati kita. Datang bulan suci maksudnya biar suci hati kita, biar suci niat kita. Ramadan mengajarkan kepada kita agar bagaimana kita beribadah karena Allah. Ramadan mengajarkan agar hati kita ini senantiasa suci, bersih, mata suci dari dosa, telinga suci dari dosa, tangan, kaki, semua anggota tubuh suci dari dosa. Makanya itu tobat. Setelah tobat ngapain? Setelah tobat maka kita harus takwa. Apa takwa? Menjalani perintah Allah, menjauhi tuh. Kalau tobat mah ibarat kita mandi, kalau takwa pakaian kita. Kalau beres mandi kan kita pakai baju. Nah, namanya bajunya takwa. Mandinya namanya tobat. Mandi membersihkan diri dari dosa. Makanya tobat, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Setelah mandi, setelah bertobat, maka kita pakai baju. Bajunya namanya apa? Bukan baju gamis, bukan baju seragam sekolah, akan tetapi baju yang kita pakai adalah baju ketakwaan kepada Allah. Setelah pakai baju, namanya
pakai baju istiqomah. Jangan pakai bajunya takut benar nggak sesuai dengan syariat Islam. Ini kadang pakai baju pusarnya kemana-mana. Ya. Pakai kerudung tapi lekat kalau tubuhnya yang ditutupin. Pakai kerudungnya bukan dibawain ditutupin dada tapi diikat di leher. Diikat di leher, namanya kerudung sakaratul maut. Ya. Ada jilbab kerudung buat tutup aurat. Jangan dililit-lilit di leher. Apalagi dimasukin ke dalam baju. Buat apa gunanya? Dikeluarin. Itu namanya pakaian takwa. Takwa juga harus istiqomah. Jangan takwanya lagi di masjid doang, lagi salat doang. Giliran keluar salat, pakaiannya dibuka, pakaian takwa dibuka, jilbab dibuka. Keluar dari kemampuan mau ke Alfa, mau ke rumah tetangga, nggak pakai jilbab. Nyapu di teras, di pinggir jalan, dilepas jilbabnya. Gak apa-apa, Pak Ustaz ke rumah nyapu, ke rumah rumah. Iya kalau nggak ada yang melihat. Iya kalau nggak ada yang melihat. Yang lihat kan belanja. Ya. Orang lalu-lalang itu termasuk perjalanan. Malah kalau kita belajar tasawuf di dalam rumah pun nggak boleh ke Allah. Kalau mau benar-benar belajar tasawuf, kalau mau ditinggiin lagi levelnya, jangan tinggi-tinggi lah, tergila. Nanti gila. Kalau mau ditinggiin lagi di dalam rumah pun nggak boleh ke Allah. Kenapa? Di dalam rumah soalnya ada malaikat, ada jin. Jin perempuan, jin laki. Ada nggak jin laki? Jin ada laki dan perempuan. Punya istri, punya suami, punya anak, punya keturunan. Sama jin itu kayak kita. Makanya ada suka makin kan di rumah kita ada jin kan, ada gondrong, ada yang pakai baju putih, ada yang belakang bolong, ada suaranya. Harus takut kalau dengan jin. Kalau udah belajar tasawuf, lihat jin jangan takut, baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina makan buah misalnya makanan. Jadi tahap kita menyempurnakan ilmu syariat kita, yang pertama kita harus bertobat, yang kedua takwa, yang ketiga istiqomah. Apa tobat? Ibarat kita lagi mandi, setelah mandi kita pakai baju, nama baju tak harus pakai baju, harus istiqomah, jangan dibuka lagi. Ini udah cakep, udah pesantren pakai jilbab semua, yang keluar dari sekolahan jilbab, berarti istiqomahnya keadaannya harus istiqomah. Takwa itu bukan pas lagi masjid, pas lagi pengajian, bukan. Ini kan saya semua juga jilbab semua ini. Ada yang pura-pura pakai jilbab, ada yang pas lagi sadar dia pakai jilbab, yang biasanya kagak pakai sekarang jadi pakai. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan pesantren Kilat ini hidayah
sholat pun harus butuh. Lagi sholat baca Quran kan? Berarti di luar sholat pun kudu rajin baca. Lagi sholat baca sholawat kan? Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Berarti di luar sholat pun kudu baca sholat. Ketika sholat tunjukkan pandangan kita. Sama di luar sholat pun kudu tunjukkan pada jangan melihatnya ke belakang. Di dalam sholat kita selalu ingat Allah kan? Saya contohin. Ketika saya tampil saya ingat Allah. Ketika saya tampil saya ingat Allah. Allahu Akbar. Itu saya ingat Allah tuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ketika setelah takbir itu biasanya pikiran hati kemana-mana. Betul nggak? Makanya Allah ngajarin kepada kita ketika mau ruku kita takbir lagi. Allahu Akbar. Jadi ingat Allah. Jadi ingatlah yang tadinya lupa jadi ingat. Ketika ruku habis ruku Allahu Akbar baca subhana rabbil azim wa bihamdihi itu kadang hati hilang lagi. Badan roh sholat hati tetap bukan kemana-mana. Allah ingetin lagi ketika kita mau iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah. Allah lagi. Maksudnya biar kita balik lagi. Ingat Allah. Kita lagi beribadah menghadap Allah. Ketika ini kita kepada alhamdulillah samawati wa bil ardi wa bil masyidah. Itu kadang juga pikiran hilang lagi kemana-mana nggak ingat Allah, lupa lagi. Dia lagi sholat tapi dia nggak merasa lagi sholat. Jadi tidak mau sujud. Allahu Akbar. Beres takbir, hilang lagi. Duduk atau mau sujud? Allahu Akbar. Mau sujud? Allahu Akbar. Mau berdiri? Allahu Akbar. Artinya apa? Setiap gerakan sholat walaupun hanya sebentar kita harus selalu ingat Allah. Allah ajarkan kepada kita agar kita selalu ingat Allah. Jadi bukan hanya ketika di dalam sholat, di luar sholat pun ketika mau ke pasar, mau ke mall, mau ke warung, mau ke kampung, mau jalan-jalan selalu ingat Allah. Jangan lupa sama Allah. Setiap hari kita berikrar kita sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jangan ikrar doang, ikrar tapi nggak dipraktekin. Ikrarnya kan inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Ikrarnya luar biasa. Hidupku, matiku untuk Allah. Lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidupku, matiku untuk Allah. Tapi ternyata hidupnya bukan untuk Allah. Sekarang kita lagi belajar tasawuf, bagaimana hidup kita ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah menciptakan manusia hanya untuk menyembahku. Sekarang saya mau tanya sama kalian.
Ini apa namanya? Apa fungsinya? Fungsinya apa? Apa? Fungsi utama apa? Biar gampang dan pertanyaan semakin mengerucut. Fungsi utama apa? Betul. Alat komunikasi. Kalau kita lagi nyetel YouTube, telepon masuk, YouTube-nya berhenti apa terus? Berhenti. Karena fungsi utama komunikasi. Betul kan? Semuanya berhenti ketika ada panggilan masuk. Nah, kita harus tahu HP kita bisa paham fungsi HP, fungsi utama adalah alat komunikasi. Sedangkan yang lain-lain hanya sarana. YouTube, Google, MP3, apalagi Instagram, Facebook, ya, TikTok, itu hanya sarana. Namun jangan lupa fungsi utama HP alat komunikasi. Sekarang saya mau tanya, kalau jual HP semua aplikasinya bisa, tapi komunikasi tidak bisa, harganya murah apa mahal? Murah. Karena fungsi utamanya sudah tak update. Kata Bang Konter apa? Ya, cepet ini Bang. Apa? Telepon nggak bisa, nggak bisa. Buat apa? Kata Konter. Betul nggak? Ada nggak harganya? Kagak ada. Bahkan nggak laku saja. Karena fungsi utamanya kagak digunakan. Sama kalian, manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Ibadah. Fungsi utama kita ibadah. Awas jangan lupa. Yang lainnya cuma sarana. Punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan, itu cuma sarana. Jangan sampai sarana ini menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya sarananya hidup tapi fungsi utamanya mati, maka kita pun gak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu kayak makan nasi, Bang. Bang, yang belakang, Bang. Abang, ibadah itu lebih berharga daripada kita makan nasi. Lebih berharga daripada kita minum air. Ibadah. Karena fungsi utama kita di dunia itu hanya untuk ibadah. Jangan kalah sama anjing. Mohon maaf, saya sebutin nih, anjing. Agak apa kan? Bang, jangan kalah sama anjing. Saya tanya, anjing kalau melihat tongkat sama batu takut apa kagak? Nah, kalian tongkat sama batu takut apa kagak? Hah? Lihat. Kan cuma melihat doang, melihat tongkat sama batu takut apa kagak? Kagak. Tiba melihat tongkat sama kayu. Tapi kalau kayu sama tongkatnya ada yang menggerakkan, takut gak? Saya tanya, itu anjing takut sama tongkat sama batu, apa yang menggerakkan? Nah, sama yang menggerakkan. Tuh, itu pemahaman anjing sampai di sini. Karena anjing tahu yang memudorotkan itu bukan tongkat, yang memudorotkan itu bukan batu, maka tetapi yang memudorotkan adalah yang memegang tongkat dan memegang batu. Sekarang orang kalah pemahamannya sama anjing. Orang lebih takut kehilangan pekerjaan. Orang lebih takut hilang dunia. Orang lebih takut kalau gua kagak makan. Tapi orang akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, yang menggerakkan segala-galanya. Nah, pemikiran kita nggak usah sholat, takut
jadi masalah kalau agama dihancurin, siapa yang hancurin agama? Orang yang kagak sholat. Harusnya marah. Kamu harusnya kamu prihatin melihat teman kagak sholat. Dia bukan ngancurin masjid, tapi dia berani udah hancurin agama Allah. Jaga sholat di bawah. Sisa 4 menit lagi. Sisa 4 menit lagi. Baik. Ya, tasawuf. Apa maksudnya? Baca tasawuf biar apa? Biar hati kita suci, bersih, bening, ya, tentrem. Orang yang belajar tasawuf nyantai orangnya. Di mana-mana dia senang, hatinya selalu senang. Hatinya selalu senang. Dikasih sama Allah takdir baik senang. Dikasih sama Allah takdir buruk dia senang. Di mana-mana dia selalu senang. Huna nafrah, zaka nafrah, fi makani nahnu nafrah. Huna nafrah, zaka nafrah, fi makani nahnu nafrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sampai sudah teman-teman sekalian. Sebelum kita pergi untuk sholat ya, makanya kagak sholat doang, sholat zuhur berjamaah semua sholat dilengkapi ya. Belum kita akan melengkapi
lagi dan kita akan yang belakang ya, kegiatan pesantren magang ini walaupun sehari insya Allah mudah-mudahan manfaatnya buat kita, mudah-mudahan insya Allah bekal kita untuk kedepannya, walaupun tidak banyak, tidak maksimal sampai 30 hari. Ada dari usaha bilang kita pesantren dulu 5 tahun, ada 7 tahun, ada 10 tahun ya belajar huang dan seterusnya, tapi setidaknya insya Allah ya ada bekas di hati kita. Belajar tadi kita sudah belajar fikih dan belajar tasawuf sudah sekalian ya, bahwasanya kita tergolong manusia yang tergolong tidak lepas dari perbuatan dosa, khilaf dan kekeliruan. Jadi banyak-banyak istighfar di bulan Ramadan inilah. Lagi di bulan Ramadan inilah kita momen terbaik kita untuk memperbaiki diri ya. Kita sama-sama tahu bahwa kita ini tempatnya salah yang kemarin yang sudah kita lakukan perbuatan-perbuatan yang khilaf dosa kita ya, dengan sadar banyak-banyak istighfar kepada Allah, mohon kepada Allah. Kata Allah nanti, kata Nabi nanti menendambi karena datang orang yang bertobat dari dosa perdosaannya, asal dia benar-benar bertobat mohon ampun kepada Allah, menangis di hadapan Allah, dia meninggalkan sholat yang kemarin, dia barangkali kemarin mokel lupa puasa ya, berbuat dosa, ketika kita mohon ampun insya Allah kamalan dan balas seperti orang yang tidak punya dosa. Barang-barang istighfar 3 kali ya, tadi udah istighfar, tapi kita istighfar lagi 3 kali, resepin ke dalam hati kita ya, bahwa yang kemarin-kemarin dosa-dosa kita, berdoa sama Allah mudah-mudahan dimohon ampunkan oleh Allah Subhanahu zuhur sama-sama nanti kita ke masjid. Setelah itu kembali lagi untuk penutupan. Ya, setelah itu jam 1 pulang insya Allah. Tapi dengan syarat kita udah dibuka, jangan sampai gembok nanti ilmunya kemana-mana. Ya, paham? Jadi ya ada yang kemana-mana. Kembali lagi jam 12.50 biar nanti jam 1 selesai. Mau cepat pulang kan? Jam 12.50 sudah sampai sini. Ya, kagak ada yang macam-macam, langsung gitu aja ngambil untuk sholat. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.